Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Bertemu di pertemuan pertama mata kuliah menulis kreatif. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar menulis kreatif, dimulai dari sejarah dan pengertian. Kapan sih mata kuliah atau pelajaran menulis kreatif ini masuk di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus? Sebetulnya ngomongin menulis kreatif dari awal kita masuk sekolah, bahkan sebelum sekolah, orang tua kita mungkin udah ngajarin gimana cara menulis ya, walaupun menulis yang sederhana, menulis huruf, memegang pensil, memegang kuas ya. Nah, di Amerika Serikat mata pelajaran ini ada di tingkat SD sampai master. Kenapa SD? Karena kalau menulis kreatif, syarat menulis itu berarti dia harus sudah bisa baca. Nah, jadi pelajaran baca tuh di sekolah dasar ya. Entah sekolah dasar kelas 1, kelas 2, pokoknya di sekolah dasar. Nah, kenapa harus bisa baca? Karena syaratnya menulis ya bisa membaca dan bisa memaknai kata walaupun masih dalam taraf yang sederhana. Hingga master, profesor, bahkan sampai profesor. Kenapa? Karena masih ada kegiatan menulis karangan ilmiah, artikel, penelitian ya, dan lain-lain. Beberapa ahli menganggapnya sebagai kepanjangan dari sastra. Sastra yang mana? Ya sastra dalam bahasa masing-masing. Kalau di Indonesia ya sastra Indonesia. Sejarah dan pengertian. Istilah creative writing kalau menurut Alan Tate, dosen sekaligus praktisi creative writing, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya agar siswa mampu menulis secara aktif, tapi juga membaca. Jadi kalau menulis itu adalah aktif, kalau membaca itu pasif. Kenapa membaca dibilang pasif? Karena dalam membaca tidak ada menulis, tapi ketika kita menulis, mau nggak mau kita juga harus baca. Menulis sebagai kegiatan, sedangkan kreatif diasosiasikan dengan penciptaan, proses berpikir. Namun dalam hal creative writing, kata kreatif merujuk pada hal yang sangat luas. Luas segimana? Karena bisa dipakai di media apa aja dan untuk kebutuhan apa aja. Di Oxford English Dictionary Online bilang bahwa imaginative exhibition, imaginations as well as intellect. Jadi proses creative writing itu adalah imaginatif, mengimajinasikan. Exhibiting, memamerkan, imaginations. Ya, jadi memamerkan imajinasi kita seperti memamerkan cara berpikir atau kecerdasan kita. Sebab itu ini dibedakan dengan kritis, menulis kritik. Walaupun menulis kritik adalah bagian dari creative writing. Academic, journal, professional, mechanical. Literary, artistic production. Ya khususnya untuk masalah produksi artistik. Gitu. Jadi kalau di Oxford English Dictionary, creative writing itu justru digunakan lebih banyak pada artistic production. Tapi basic menulis kreatif ini bisa dipakai loh buat penulisan-penulisan yang lain, terutama penulisan karangan ilmiah. Bisa ya. Prinsipnya, karena kalau menurut saya prinsipnya sama. Dalam buku 24 jam memahami creative writing adalah bukan tulisan biasa, merupakan tulisan yang luar biasa. Di dalamnya akan tumbuh imajinasi, inspirasi, dan daya kritis membacanya. Karena dengan mengganti satu kata aja, rasanya itu bisa beda. Ya, rasa dalam hal apa nih? Maknanya ya, kita coba lihat sini. Nih ya, bedanya tulisan biasa dengan tulisan kreatif. Kalau tulisan biasa, di daratan terdapat bukit-bukit. Tapi kalau tulisan kreatif, di daratan tumbuh bukit-bukit. Ditambahin satu kata, tumbuh. Ini kalau teman-teman masih ingat, majas personifikasi ya, majas-majas. Dalam bahasa Indonesia kita pernah belajar majas, metafora, hiperbola, personifikasi, ya perumpamaan. Nah ini dia nih, personifikasi. Apa? Artinya membuat sebuah benda-benda mati seperti makhluk hidup. Ya, tumbuh itu biasanya sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi dengan diganti kata terdapat menjadi tumbuh, rasanya jadi beda. Di daratan itu tumbuh bukit-bukit, seolah-olah ya menimbulkan imajinasi di kepala kita. Mereka berdiri di atas bukit, mereka berdiri di punggung bukit. Dagunya sangat gemetar, dagunya menggeletar. Berdebar hatiku. Apa? Biar menumbuhkan imajinasi. Jantung berdegup, detak jantung berdegup keras.
air mata mengalir, diganti kristal bening yang jatuh dari mata. Nah, itu kalimat atau kata-kata yang seperti itu yang membedakan dengan tulisan biasa, yang akhirnya menciptakan imajinasi di kepala kita. Lanjut ya. Bahasa tutur versus bahasa tulis sederhana. Bahasa tulis sederhana yang kayak gini. Bahasa tutur tuh bahasa sehari-hari ya, kita sama teman kita nongkrong di warung, nongkrong di bubur kacang hijau nih. Gimana kabar nenekmu? Nah, sementara kalau bahasa tulis sederhana ini agak EYD gitu, menggunakan ejaan yang disempurnakan, lebih formal. Bagaimana kabar nenek Anda? Waduh, bajunya kegedean. Bukan main, bajunya terlalu besar. Dan selanjutnya, ragam creative writing atau ragam menulis kreatif. Macam-macam ya, kita bisa mengisi posisi-posisi ini. Apakah artikel, opini, esai, laporan perjalanan, penulisan buku, ya termasuk nih teman-teman yang lagi tugas akhir nih, penulisan buku. Profil, bisa profil orang, profil daerah, profil perusahaan, kritik ya, review makanan, review toko, review baju, segala macam. Copywriting biasanya buat iklan, novel, komik, lirik lagu, narasi, skenario. Nah, bicara tentang fiksi dan non-fiksi, creative writing itu juga dibagi dua bentuknya. Kalau yang fiksi biasanya di novel, walaupun novel itu ada yang non-fiksi, ada ya. Ada yang novel, cerpen ya, naskah drama, sampai lain-lain ya. Kemudian yang non-fiksi yang diangkat dari kenyataan ya. Biografi Habibie, biografi Soeharto, itu kan nggak bisa fiksi, itu kan benar-benar orang yang ada, kisahnya ada. Esai, memoir, feature artinya karangan khas, nanti kita juga belajar ini, laporan perjalanan, jurnalistik, program TV. Unsur creative writing, kalau kita menulis creative writing, nulis kreatif ada 4 unsurnya. Pertama, pesan yang mau disampaikan apa. Kedua, gaya penulisan. Gaya penulisannya seperti apa. 3, kebutuhannya untuk apa. Dan 4 adalah media yang digunakan apa. Karena beda media, beda aja beda juga pesannya, gayanya maupun cara menyampaikannya. Nah, harap bersabar ya teman-teman, karena kita nggak bisa belajar menulis itu 2-3 kali pertemuan langsung bisa nulis, enggak. Ada tahapan-tahapannya, mohon bersabar, dan syaratnya harus banyak baca buku maupun referensi visual yang lain, nonton ya. Karena saya penulis skenario juga, jadi kalau saya nonton film, yang saya perhatiin benar-benar dialognya ya itu. Jadi itu di situ bisa dapat pencerahan baru ya. Tujuan creative writing, pertama memperkaya pengalaman hidup. Biasa aja Bu, pengalaman hidup ini adalah pengalaman hidup yang kamu artinya memaknai kehidupan kamu. Dari kecil sampai sekarang, ada momen-momen yang mungkin kita anggap sepele, padahal itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, dengan creative writing kita bisa loh memaknai itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di masa depan bisa jadi kisah yang kita pelajari. Hikmahnya apa? Mengasah keterampilan menulis, merangsang pemikiran, mengembangkan dan memupuk imajinasi, mendorong budaya membaca ya. Kenapa sih malas baca? Karena nggak seru, karena susah. Mungkin imajinasinya nggak ada di buku itu. Nah, saran saya kalau kamu sering baca novel, kalau kamu mau melatih imajinasi, banyak membaca novel. Ya, itu melatih. Ngapain baca novel? Nggak ada gunanya. Ada gunanya. Ya, apa? Salah satunya adalah kosakata, menambah kosakata. Mendorong mengembangkan diri, mendukung proses belajar, memberikan makna baru. Coba kalau kita cerita sama ponakan atau adik kita yang masih kecil dengan gaya bahasa yang menarik, yang itu beda rasanya teman-teman ya. Ada namanya teori NA ya, Need of Achievement. Teori David McClelland. Dia meneliti kenapa orang-orang Inggris itu pelaut Inggris itu dikenal sebagai pelaut yang berani. Kenapa? Karena salah satunya yang mempengaruhi adalah dongeng-dongeng di Inggris. Dongeng-dongeng apa? Dongeng-dongeng yang menggugah, memberikan imajinasi mereka untuk menjelajah dunia. Jadi pelaut-pelaut Inggris itu dianggap sebagai pelaut yang tangguh karena masih kecilnya didongengin terus gimana ngelawan naga, gimana ngelawan raksasa gitu loh. Nah, jadi dari dongeng-dongeng di masa kecil akhirnya menumbuhkan semangat di masa dewasa. Itu ada teori yang namanya
and need of achievement. Orang itu kenapa mau berbuat sesuatu? Karena dia butuh achieve, butuh mencapai sesuatu. Nah, salah satu yang bikin orang mencapai sesuatu ternyata kalau di teorinya David McClelland, karena dia masih kecilnya diserangsang oleh cerita-cerita yang menantang. Nah, bandingin lagi sama cerita-cerita dari daerah lain, dari misalnya negara Cina, dari Jepang, dari Korea, kamu di mana di situ subur sastranya, ya, orangnya beda. Maksudnya produktivitasnya dan segala macam pasti akan subur juga. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk siapakah creative writing ini? Untuk siapa aja, mau pekerjaannya apa, usianya. Karena ibu rumah tangga juga, Bu. Ibu rumah tangga juga penting. Banyak orang-orang yang nggak bisa mengutarakan apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain. Creative writing is healing. Bisa menyembuhkan. Tanya orang-orang psikologi. Salah satu treatment untuk mengatasi mental illness itu ternyata menulis. Bahkan menulis kreatif ini bisa cara memotivasi diri, ya, yang lagi suntuk, yang lagi nggak ada motivasi, bisa dengan kreatif. Kita pelan-pelan kita menuju ini juga ya teman-teman. Bahasa yang digunakan adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Kita usahain, kita paksakan diri kita untuk pakai bahasa yang baik dan benar, ya. Tidak menggunakan bahasa slang atau bahasa yang preman gitu ya. Oke, baik. Begitu aja dulu di pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.